Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Matthew Marcelino De Franslit dengan NIM 21055310065. Saya dari Fakultas Teknik Mesin dan hari ini saya akan melanjutkan tentang casting proses. Baik, materi yang saya dapat di PPT ini saya rangkum dari Handbook of Manufacturing Processes, How Products, Components, and Materials are Made, yang dibuat oleh James Gebrala, dan beberapa dari artikel yang ada di Google, dan beberapa contoh dari YouTube. Nah, konten yang saya sampaikan pada hari ini itu yang pertama ada investment casting, kedua ada continuous casting, kemudian masuk chapter 2 yaitu metal forming processes. Yang pertama ada hot and warm forming methods, yang kedua ada primary cold working operations, dan yang ketiga ada sheet metal cutting operation. Oke, yang pertama kita masuk ke investment casting atau yang disebut dengan pengecoran investasi. Nah, pengecoran investasi adalah proses industri berdasarkan pengecoran lilin yang hilang. Itu merupakan salah satu teknik pembentukan logam tertua yang diketahui. Nah, istilah pengecoran lilin yang hilang juga dapat merujuk pada proses pengecoran investasi modern. Investment casting ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada flash method dan yang kedua ada shell method. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu flash method. Nah, pada gambar pertama ini pola lilin atau plastik dicetak dengan injeksi. Seringkali dalam cetakan non-ferrous berbiaya rendah. Kemudian pada gambar kedua, sejumlah pola dirangkai menjadi satu pada pohon dari lilin atau plastik yang sama sehingga sejumlah bagian dapat dicetak satu waktu. Jadi pohon ini terbagi dari beberapa bagian yang dirakit menjadi satu yang akan membentuk pola. Oke, untuk tahap ketiga, pola ini dimasukkan ke sebuah cairan bubur yang tahan terhadap api, kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Kemudian tahap keempat, pohon itu dimasukkan ke labu investasi dan dituangkan cairan investasi di sekitarnya. Terus meja kerja dinyalakan untuk mengeluarkan kantong udara di sampingnya dengan cara digetarkan. Kemudian bahan investasi tersebut dibiarkan kurang lebih kering selama 6 jam sampai 8 jam. Kemudian tahap kelima, labu pun yang sudah kering dibalik, kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk melelehkan lilin atau plastik. Nah, selanjutnya tahap ke-6, labu dipanaskan lagi secara bertahap, kemudian ditahan pada suhu sekitar 1800 derajat Fahrenheit selama kurang lebih 4 jam untuk melelehkan dan membakar lilin sekitar di dalam sini, kurang lebih membakar sisa residu lilin yang ada di dalam bahan investasi. Oke, yang kedua kita masuk ke shell method. Jadi tahap yang pertama pada gambar ini, lilin dimasukkan ke dalam cetakan, terus dikeringkan. Setelah itu kita masukkan pola lilin tersebut ke sebuah nozzle, di mana nanti logam cair dituangkan. Setelah itu pola yang sudah jadi dimasukkan ke sebuah cairan bubur untuk membuat cangkang di sekitarnya. Terus selanjutnya itu cangkang yang sudah kering tersebut nanti kita masukkan ke dalam oven untuk menghilangkan sebuah lilin-lilin cairan lilin di dalamnya. Oke. Selanjutnya itu setelah sudah hilang semua lilinnya, masukkanlah cairan logam panas ke dalam pola. Setelah itu, setelah pola sudah dimasukkan cairan logam yang sudah kering, cangkang pada pola ini dihancurkan dan setelah itu lanjut ke tahap pemotongan dari sisa-sisa pola ini. Kan sebelumnya kan dirakit. Nah, selanjutnya itu kita pisahkan dari nozzle-nya pada pola tersebut. Nah, hasil produknya akan menjadi seperti ini.
Oke, kita masuk ke bab yang selanjutnya yaitu continuous casting. Pengecoran kontinu adalah proses di mana logam cair dibentuk dengan cara dipadatkan menjadi setengah jadi, billet, bloom, atau slab, kemudian bergulir pada tahap berikutnya di pabrik finishing. Logam dituang ke dalam cetakan untuk membentuk ingot padat. Nah, sejak itu pengecoran kontinu telah berkembang hingga mencapai peningkatan hasil, kualitas, produktivitas, dan efisiensi biaya. Dalam pengecoran kontinu, baja yang masih cair pada gambar pertama itu dituangkan ke dalam cetakan yang berpendingin air. Itu pada gambar kedua. Kemudian logam muncul sebagai untai yang mengeras pada permukaan. Itu di sini menjadi mengeras pelan-pelan. Terus untai melewati serangkaian roll yang disemprotkan air untuk menghasilkan padatan. Itu pada gambar ketiga ini. Nah, selanjutnya kemudian roll tersebut dikirim ke roll panas. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu kita masuk ke hot and warm forming method. Yang pertama ada hot rolling. Hot rolling merupakan proses pengerolan plat besi yang dilakukan di suhu yang tinggi. Dalam prosesnya, logam dipanaskan dilewatkan di antara dua roll yang jaraknya kurang dari ketebalan logam. Rotasi roll ini menggerakkan logam ke depan, meremas dan memanjakannya, seperti pada gambar ini. Ini ukurannya lebih besar, setelah di roll menjadi lebih kecil. Oke, yang kedua ada hot drawing or cupping. Nah, itu adalah proses untuk membuat bentuk cangkir dengan kedalaman tertentu. Dan tabung dan silinder tebal dan mulus dari bunga, plat, atau lembaran. Bagian-bagian berbentuk tabung dapat dibuat ketika cangkir dibentuk dalam satu operasi tersebut, dipanaskan kembali, dan digambar ulang ke diameter pendayung yang lebih sempit. Kemudian didorong melalui serangkaian draw bench dice yang selanjutnya mengurangi diameter dan memperpanjangkan panjangnya. Jadi pada gambar pertama ini kita lihat ada alat pendorongnya, kemudian ada plat besi, yaitu didorong ke bawah, membuat ini menjadi sebuah cangkir. Nah, dengan cara tersebut, cangkir tersebut dipanaskan kembali, kemudian didorong lagi ke yang lebih kecil, membuatnya itu jadi lebih panjang. Kemudian proses itu dapat dilakukan secara berulang-ulang, membuat besi tersebut menjadi panjang. Oke, yang ketiga yaitu extrusion. Ekstrusi adalah proses pembentukan logam atau benda kerja dengan cara mendorong keluar logam di dalam rongga tertutup melalui cetakan yang mengurangi penampang atau menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Nah, kelebihan ekstrusi langsung tidak perlu melakukan modifikasi billet, dapat digunakan proses ekstrusi panas dan dingin, komponen yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses ekstrusi lainnya. Nah, kerugian ekstrusi logam langsung yaitu membutuhkan gaya tinggi karena terjadi gesekan pada rem ini, kemudian ujung logam tertinggal di dalam rongga, dan gaya yang dibutuhkan rem berubah saat pendorong bergerak. Nah, jadi prosesnya ini ngerem, nanti itu akan mendorong keluar besi cair yang di dalam proses pembentukan bentuk logam yang akan menghasilkan produk seperti kawat. Nah, di extrusion ini ada lagi yaitu yang namanya indirect extrusion. Dalam ekstrusi tidak langsung, cetakan terletak di ujung pendorong. Pada proses ekstrusi ini, logam dialirkan berlawanan arah dengan gerakan pendorong. Cetakan dipasang di sisi berlawanan dari gerakan pukulan. Dalam proses ini, logam dibiarkan mengalir melalui ruang anular antara pendorong dan kontainer. Nah, kelebihan ekstrusi langsung menghasilkan lebih sedikit gesekan, lebih sedikit daya yang digunakan dapat digunakan untuk ekstrusi panas dan dingin. Kerugian ekstrusi logam langsung yaitu sulit untuk mendukung bagian yang diekstrusi,
Kemudian rem berulang membatasi beban yang diterapkan. Jadi remnya itu dari sini arahnya mendorong kontainer yang berisi logam cair dan hasil eksplosinya keluarnya dari dalam tengah sini. Selanjutnya kita masuk ke forging. Forging atau penempaan adalah proses deformasi di mana benda kerja ditekan di antara kedua die. Nah, penekanan dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur angsur seperti layaknya di Palu pada gambar ini. Proses penekanan tersebut akan menghasilkan bentuk benda kerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, pada forging ini dibagi lagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama ada open die drop hammer forging, yaitu melibatkan pukulan berulang-ulang dengan palu berwajah datar bertenaga atau alat dengan bentuk sederhana. Nah, benda kerjanya tidak dibatasi seperti pada gambar. Ini benda kerja yang datar, ditekan secara berulang-ulang dan benda kerjanya tidak ada yang membatasi. Nah, selanjutnya ada impression die forging. Nah, berbeda dari tekanan palu atau panen besi karena cetakannya tertutup. Nah, pukulan tekan berulang-ulang dengan tekanan hidrolik atau mekanisme yang berat menyebabkan logam benda kerja mengalir ke dalam rongga cetakan. Jadi sama kayak open die forging, bedanya itu dia ada rongga kerja cetakan yang akan menghasilkan hasil jadi sesuai dengan cetakan. Nah, selanjutnya ada drop forging. Nah, itu adalah cetakan die forging merupakan drop hammer. Drop hammer adalah mesin yang menggunakan gravitasi udara atau tekanan uap untuk membuat pukulan tekanan berulang-ulang terhadap benda kerja. Dengan hammer drop gravitasi, rem yang sangat berat diangkat di atas cetakan, kemudian ditempa dan dilepaskan. Jadi dengan cetakan ini menggunakan hammer yang memiliki tekanan udara, jadi sekalinya dilepas, tekanan udara itu akan memukul secara kencang seperti pada gambar, langsung menghasilkan produk jadi. Oke, selanjutnya ada flashless forging, dicirikan oleh tidak adanya logam berlebih, yang juga tidak terlepas di bagian antara bagian penempaan die tertutup. Kelebihan logam seringkali diperlukan untuk memastikan pengisian yang tepat dari semua rongga cetakan, terutama ketika operasi membutuhkan deformasi tinggi dari pilihan tempa. Nah, jadi dengan teknik ini, rongga cetakan dibuat sedemikian mungkin, kemudian dengan tekanan hidrolik ditekan ke tempat bagian, tekan berulang-ulang, atau mungkin langsung ditekan secara pelan-pelan, dan membuat hasil akhir seperti ini benda kerjanya, dan pasti ada mungkin sedikit sisa yang membuat berarti tidak ada rongga udara di dalamnya. Jadi secara semua bagian sudah tertutup dengan rongga cetakan yang memastikan ada sisa berlebih, logam berlebih. Kemudian selanjutnya ada press forging. Berbeda dari frog forging, tindakan penempaan ini hasil dari tindakan meremas lambat daripada dampak seperti palu. Nah, tindakan meremas ini menghasilkan deformasi yang lebih seragam di seluruh benda kerja, menghasilkan akurasi dimensi yang lebih besar atau sedikit kebutuhan untuk draft dinding samping atau nanti diamplas lagi. Jadi dengan benda kerja ini ditekan secara pelan-pelan dengan sebuah cetakan, kemudian pasti ada sisa-sisa logam berlebih dan hasilnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya ada offset forging. Itu adalah operasi yang meningkatkan diameter benda kerja sambil memperpendek panjangnya. Jadi pada gambar pertama ini itu dengan bantuan hidrolik dan hidrolik cetakannya seperti itu. Jadi dibuatlah benda kerja menjadi seperti ini, diameternya jadi berubah tapi memperpendek panjangnya yang akan misalkan menjadi seperti baut seperti ini. Oke, selanjutnya ada roll forging, itu melibatkan penempatan stok batang yang dipanaskan di antara dua roll bertenaga silinder atau semi silinder yang memiliki rongga berbentuk di permukaannya. Benda kerja berkurang diameternya atau ketebalannya, tapi bertambah panjang dan sering berubah bentuk. Jadi dengan metode roll ini ada kayak sebuah rongga di dalamnya yang membuat besi besar ini menjadi lebih panjang karena jadi diperpendek, tapi ada juga cetakan di dalamnya yaitu bulat ini, jadi menghasilkan sebuah
benda kerja berbentuk. Selanjutnya ada isothermal forging. Nah, isothermal forging ini melibatkan penempatan stok batang yang dipanaskan di antara dua roll bertenaga silinder atau semi-silinder yang memiliki rongga berbentuk di permukaannya. Benda kerja berkurang diameter atau ketebalannya bertambah panjang dan sering berubah bentuk. Jadi isothermal forging ini ada benda kerjanya ini warna merah, kemudian dipres di dalam rongga cetakan ini yang akan menghasilkan sebuah hasil jadi dengan dalam rongga cetakan yang diinginkan ada kayak pipa di dalamnya, kemudian bawahnya ada kayak sebuah tempat kosong di dalamnya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada ring rolling. Nah, itu adalah proses untuk membuat bagian berbentuk cincin dari penampang tertentu dengan menggulung belangko berbentuk cincin di antara luarnya yang mengontrol diameter, lebar, tinggi, dan bentuk penampang. Di pada gambar ini adalah bagian-bagian yang digunakan untuk memperpendek atau memperpanjang dimensi dari sebuah cincin sesuai dengan yang diinginkan. Oke, masuk tahap yang kelima yaitu piercing. Piercing kadang-kadang disebut dengan rotary piercing adalah proses pembuatan pipa seamless berdinding tebal. Prosesnya diilustrasikan pada gambar di samping. Proses ini batang yang dipanaskan dilewatkan antara dua roll tirus yang dimiringkan pada sudut berlawanan 6 derajat dari semua batang yang dipanaskan. Ini rollnya. Oke, kemudian bar didorong dari samping ini ke depan terhadap mandrel runcing. Mandrelnya ya. Tekanan dan kemiringan roll cenderung meratakan batang dan menyebabkan retakan kecil di tengah. Retakan kecil dibangun oleh mandrel. Mandrel runcing memasuki celah ini dan memaksa logam mengalir ke dalam bentuk tabung. Saat batang yang dipanaskan maju, panjang tabung mulus terbentuk. Di kegunaan ini bisa buat pipa. Oke, selanjutnya ada pipe welding. Pengelasan pipa melibatkan sebuah pipa dari strip yang dipanaskan, juga bisa disebut dengan scalp, dengan menggulungkan bentuk menjadi bentuk silinder dan menekan tepi yang dipanaskan bersama-sama dengan kekuatan yang cukup sehingga membentuk nyatu untuk membentuk lasbat. Jadi kayak sebuah plat mungkin atau bagian ini digulung dan dimasukkan ke tempat ini. Jadi ini sebelumnya ya, masukkan ke tempat untuk dilanjutkan prosesnya menggulung membuatkan jadi proses. Jadi satu ini menjadi lasbat. Jadi awal yang digulung masih terbuka ini masukkan ke obat sini seperti pipa. Selanjutnya ada hot spinning. Hot spinning adalah proses pembentukan logam panas secara plastis dari bentuk datar dengan ukuran tertentu menjadi bentuk yang sesuai dengan die dengan cara memutar benda kerja dan memberikan tekanan secara lokal pada posisi benda. Jadi ini misalkan bendanya masih seperti ini ya. Jadi dengan mesin diputar dan ada nanti tekanan benda seperti ini untuk membuat dan membentuk benda seperti ada kayak ini, ada garis-garisnya ini diputar kencang dan dibantu oleh benda kerja ini yang membentuk sisi benda kerja. Oke, selanjutnya ada creep forming. Bahan lembaran aluminium dijepit di fixture, kemudian perlengkapan dengan bagian yang dijepit ditempatkan ke dalam oven selama beberapa jam, biasanya antara 4 dan 8 jam. Alternatifnya adalah pemasok panas langsung ke perlengkapan. Lembaran logam secara bertahap mengambil bentuk perkakas tanpa tekanan internal yang signifikan dan mempertahankan bentuk setelah siklusnya selesai. Jadi dengan cara ini plat besi ya dimasukkan ke dalam tempat cetakan ini, kemudian dimasukkan ke dalam, dipres dengan hidrolik dan atau tekanan lah ke bawah, sekalian diberikan sebuah panas. Nah, dengan proses itu akan menghasilkan logam jadi yang membagi lakukan seperti ini. Oke, kita masuk ke primary cold working operation. Yang pertama ada rolling. Atau cold rolling adalah proses pengelolaan untuk menipiskan material yang dilakukan bawah suhu rekristalisasi, biasanya pada suhu ruangan. Proses pendingin diperlukan gaya yang lebih besar daripada pengerasan panas, mengakibatkan sifat mekanis logam yang meningkat dengan signifikan. Dengan cara ini butirannya masih besar. Dengan cara rolling ini, jadi butiran lempengnya itu menjadi lebar gitu, karena di rolling menjadi lebih kecil platnya.
Oke, selanjutnya ada metode cold drawing. Adalah metode umum untuk mengurangi ukuran kawat batang pipa dan bentuk lainnya. Nah, sama seperti rolling, cuman bedanya itu dia ada kayak digunakan untuk mengurangi ukuran pipa. Jadi ada tubing di dalamnya ini, jadi memperkecil ukuran pipa gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sheet metal cutting operation. Yang pertama ada shearing. Pemotongan sheet metal coil atau sheet metal lembaran yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan shear cutting mesin, namun potongannya mungkin melengkung nih. Di gambar ini ada alat memotong platnya, kemudian dengan dorong dan tekanan yang jadi potongan, cuman biasanya melengkung, nggak sempurna gitu. Nah, shearing ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada squaring shearing, adalah mesin yang melakukan operasi geser. Lembaran yang dipotong diletakkan di atas meja ini. Kemudian yang memiliki rem ini terpasang dengan cara hidrolik. Jadi mesin ini ada hidrolik untuk memotong baja-baja tersebut. Oke, selanjutnya yang B ada alligator shearing dapat namanya karena gerakan memutar dari bilahnya mengingatkan pada gerakan rahang buaya. Sedangkan geser miring dengan gunting ini memiliki bilah pemotong yang agak lebih pendek daripada gunting persegi, dan oleh karena itu paling baik disisihkan paling banyak untuk batang geser, batang, dan bagian daripada lembaran meskipun mereka dapat memotong bahan lembaran dan plat. Selanjutnya ada rotary shearing. Gunakan dua roll berlawanan dan miring digiling pada suatu sudut dan menggelinding melintasi lembaran atau plat yang menghasilkan aksi geser. Jadi ini rotary shearingnya ini memotong dengan samping. Nah, geser dapat terjadi di sepanjang jalur atau melengkung, dan bagian ini tidak beraturan dapat dipotong dengan metode ini. Jadi dari shearing, terus sebuah besi didorongkan ke bagian tengahnya situ untuk memotong dan tidak terlalu beraturan metode ini. Oke, selanjutnya ada nibbling. Itu merupakan operasi lembaran logam di mana pemotongan panjang dibuat dengan menginjus rangkaian lubang atau celah di atas meja. Pada gambar ini, sebuah plat ini ditinju dan menghasilkan lubang-lubang seperti pada gambar ini. Selanjutnya yang ketiga ada slitting, adalah operasi geser yang membagi lembaran atau beberapa lembaran logam lingkar dari lembar yang lebih sempit. Jadi ini plat besar dengan metode ini dipotong menjadi plat yang lebih sempit. Kemudian selanjutnya ada blanking, adalah operasi press working yang digunakan dalam produksi suku cadang dari lembaran logam. Dalam operasi benda kerja datar dengan ukuran dan bentuk yang ringan dipotong sebelumnya di sekitar pinggiran dalam satu pukulan tekan atau dengan set punch. Jadi kayak ini plat nih, ini ada alat penekannya dengan rem biasanya hidrolik. Kalau ditekan sekali itu akan menghasilkan ini hasil jadinya seperti ini, atau maksudnya besi yang kebuka ini, dan hal tersebut dilakukan berulang kali sampai hasil yang diinginkan. Jadinya akan menjadi seperti ini. Itu dilakukan dengan sekali pukulan per satu lubang. Oke, selanjutnya itu adalah banyak contoh dari blanking, yaitu yang pertama adalah steel roll die blanking. Metode ini sangat cocok untuk memproduksi suku cadang dalam jumlah yang lebih rendah. Nah, itu biasanya yang dibuat dari bahan lembut seperti kulit, karet, lembaran plastik, serat, dan kertas karton. Jadi ini dari besi, steel die blankingnya, jadi untuk bisa motong kayak kulit, atau karet, lembaran plastik gitu. Selanjutnya ada dinking. Nah, pemotongannya dilakukan dengan pisau tepi yang dapat menahan permukaan datar. Dalam variasi ini, pemukul seperti pisau dan dudukannya semua terbuat dari satu bagian baja, dikeraskan dan diasah di bagian ujungnya. Seperti ini, pukulnya ada kayak pisaunya gitu, tidak rata. Prosesnya seperti kebanyakan die blanking aturan baja digunakan untuk kain, serat, karet, dan bahan untuk lainnya. Biasanya itu ya besi juga bisa, cuman bisa buat kain.
Oke, selanjutnya ada cut off, yaitu operasi stamping untuk memutuskan bagian dari lembaran untuk strip stock, biasanya dengan satu garis potong. Jadi seperti pada gambar ini ada kayak seperti mesin gerindra yang besar memang digunakan untuk memotong sebuah besi atau pipa. Jadi dengan cara ini bisa digunakan untuk sekali potong bagian lurus gitu. Seperti layaknya gunting tapi pada besi. Oke, selanjutnya ada parting. Parting menyiratkan bahwa beberapa material dihilangkan dalam operasi, sedangkan cut off menyiratkan memotong hanya sepanjang satu garis lurus. Jadi dengan cara parting ini bisa kayak sebuah kayak besi, tongkat besi ya, cuman dengan metode parting ini dipotong bagian dalam besinya. Jadi misalkan ada besi sedikit di dalamnya sini, hanya memotong bagian samping-sampingnya aja pada dalam. Oke, selanjutnya yang kelima ada punching. Sering disebut juga dengan piercing, adalah operasi kerja tekan yang digunakan untuk memasukkan lubang pada bahan lembaran. Jadi pada gambar ini dia membuat sebuah lubangnya, tapi lubang dengan metode yang berbeda, yaitu mungkin diameter yang lebih besar dan lebih efisien. Oke, di punching ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Pertama ada turret punching, dilakukan pada mesin yang memiliki dua tabel pengindeksan yang disinkronkan atau berisi pukulan yang lainnya berisi cetakan yang cocok. Jadi pada gambar ini ada sebuah lubang tapi ada juga bentuk yang berbeda, jadi disinkronisasi gitu. Nah, selanjutnya ada notching, adalah meninju atau menusuk per bentuk di tepi benda kerja. Tepi strip atau blank menjadi bagian dari perimeter potongan yang dilepaskan. Jadi ini gambar sebelumnya. Kemudian setelah dilakukan proses pancing ini, jadi bagian sisi bendanya terpotong pada gambar ini. Oke, selanjutnya yang keenam ada trimming. Itu merupakan proses operasi stamping yang digunakan untuk menghilangkan material yang tidak diinginkan yang terjadi. Nah, pada proses forming method ini kan pasti ada kayak ada sisa lembaran logam ya, ada sisa-sisa logam di sampingnya nih pada gambar ini. Nah, misalkan kita hanya mau di bagian tengahnya aja. Mesin proses hidrolik akan memotong bagian samping-sampingnya ini dan menghasilkan produk jadi pada gambar itu. Selanjutnya yang ketujuh ada operasi shaving. Itu merupakan operasi sekunder yang dilakukan pada benda kerja logam setelah pengosokan atau penusukan. Jadi ini proses setelah shaving itu jadi menipiskan lagi benda kerjanya. Ini hasil besi-besi yang setelah di shaving logam-logam. Selanjutnya yang kedelapan adalah lancing. Lancing adalah operasi lembaran logam yang membuat celah atau potongan yang tidak cukup panjang untuk menghasilkan bagian yang terpisah. Jadi pada gambar ini, jadi logam dipotong seperti ini, kemudian dibengkokkan ke atas, kemudian dimiringkan pada gambar ini, kemudian bagian sampingnya dipotong seperti pada gambar ini. Nah, pada gambar ini diilustrasikan, ini bagian plat besi dipotong di sampingnya, kemudian ada benda kerja yang membantukan untuk membuatkan hasilnya menjadi plat yang miring seperti ini. Selanjutnya ada fine blanking. Itu adalah metode untuk memasukkan tepi yang halus dan feature lain untuk ditingkatkan pada bagian logam yang dicap. Nah, jadi pada gambar ini benda kerjanya ini belum terlalu halus, masih agak kasar di samping-sampingnya. Lihat pada gambar ini, butiran-butiran sampingnya masih kasar. Dengan metode fine blanking ini, seperti kayak layaknya di amplas gitu, samping-sampingnya menghasilkan benda kerja yang sangat halus pada tepi bagian benda kerja tersebut. Oke, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan seandainya ada materi yang saya salah sampaikan, mohon untuk dibenarkan. Sekian dari saya, Om Santi Om. Terima kasih.